Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Anwar, NIM 8042029. Saya akan menjelaskan materi tentang definisi pegawai, fungsi pegawai, jenis-jenis pegawai. Kemudian lanjutkan dengan materi sistem kepegawaian di Indonesia dan jenis-jenis ASN. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi pegawai. Menurut Sudaryono tahun 2000 halaman 6, pegawai adalah orang yang melakukan penghidupan dengan cara bekerja di dalam suatu organisasi, baik dalam pemerintah ataupun swasta. Sedangkan menurut Robin, pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik menjadi pegawai tetap ataupun tidak tetap, yang didasarkan pada kesepakatan kerja yang tertulis ataupun tidak untuk menjalankan pekerjaan di dalam jabatan atau kegiatan yang sudah ditentukan oleh pemberi kerja sebelumnya. Selanjutnya, fungsi pegawai. Peranan pegawai adalah terlibat dalam perencanaan sistem seluruh proses kegiatan di dalam usaha untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang efisien dan efektif. Pegawai juga memiliki fungsi sebagai sumber daya organisasi. Dengan kemampuan kepemimpinannya, pegawai juga dapat menjalankan fungsi manajerial atau menggerakkan sumber daya organisasi lainnya. Jenis-jenis pegawai ada dua. Yang pertama, pegawai tetap. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Kemudian yang kedua, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pegawai tetap ini adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan melakukan suatu pekerjaan berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan, ataupun hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Sistem kepegawaian di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang menangani atau bertanggung jawab dalam manajemen PNS di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut ada 4. Yang pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau disingkat dengan Menpan. Yang kedua, Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Yang ketiga, Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Dan yang keempat, Badan Kepegawaian Daerah. Yang pertama saya akan menyampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan. Sebagai suatu kementerian negara, lembaga ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, lembaga ini memiliki fungsi yang pertama, perumusan kebijakan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara. Fungsi yang kedua, pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, serta pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pendayagunaan aparatur negara. Yang ketiga, Menpan atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara memiliki fungsi untuk menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. Lembaga yang kedua itu adalah Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dalam menjalankan atau melaksanakan tugasnya, BKN menyelenggarakan beberapa fungsi. Yang pertama, pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kepegawaian.
Yang kedua, penyelenggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya PNS. Yang ketiga, penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat negara. Yang keempat, penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standar dan prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, dan kewajiban serta kedudukan hukum PNS pusat dan PNS daerah dan bidang kepegawaian lainnya. Yang kelima, penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian negara dan mutasi kepegawaian antar provinsi. Yang keenam, penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian kepada instansi pemerintah. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKN. Yang kedelapan, fasilitas kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi kepegawaian. Dan yang terakhir, fungsi penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Lembaga ketiga yang mengurusi manajemen kepegawaian di Indonesia yaitu Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Tugas LAN dimanifestasikan ke dalam sejumlah fungsi, yakni yang pertama, pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara. Yang kedua, pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi di negara dalam peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Yang ketiga, pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara. Yang keempat, penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan otomatisasi administrasi negara. Yang kelima, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara. Fungsi yang keenam adalah koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN atau Lembaga Administrasi Negara. Yang ketujuh, fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara. Kedelapan, penyelenggaraan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Lembaga yang keempat adalah Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri atas 3. Yang pertama, penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian. Yang kedua, penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji, penetapan tunjangan, penetapan atau penentuan kesejahteraan dan pemberhentian PNS daerah, baik yang menduduki jabatan struktural ataupun fungsional. Yang ketiga, pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan menyampaikan sistem informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara. Jenis-jenis aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara atau yang disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang bekerja pada instansi pemerintah. Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang aparatur sipil negara menjelaskan pegawai aparatur sipil negara
terbagi menjadi dua. Yang pertama PNS yang ataupun pegawai negeri sipil, yang kedua P3K pegawai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.